Presiden waktu itu bahwa ini ibu kota yang baru ini jangan sampai hanya berdiri bangunan-bangunan fisik, tapi melupakan akar sebuah ibu kota yang harus disiapkan, yaitu akar kebudayaan. Saya tidak bisa membayangkan ratusan ribu bahkan jutaan orang nanti akan berada di IKN, tapi tidak ada akarnya. Sesuatu yang akan tumbuh dan tanpa akar kan sangat berbahaya. Ya, bisa tumbang, bisa kering, bisa terjadi benturan-benturan sosial. Meskipun kan Mas Butet emang dari awal emang penulis kan, tapi kan sempat ada rentang waktu yang lama tidak menulis. Saya lihat tangganya kan juga ada semua catatan. Wesel dari Kompas dulu nulis, tapi kemarin begitu saya wirid lagi, saya mendapat energi, dapat mukjizat itu, malah produktif menulis. Saya tulis banyak sekali, dan tulisan saya masuk di halaman opini lagi, opini Kompas. Itu kan satu etalase, paspor kecendekiawanan lah. Kalau istilah Romo Dikartoko itu, menjadi penulis itu mendapatkan kartu anggota, paspor. Kecendekiawanan. Ya, saya merasa punya banyak talenta, saya syukuri itu. Saya bisa mengartikulasikan pikiran saya lewat tulisan, lewat panggung pertunjukan sebagai aktor, atau lewat lukisan, karena saya orang seni rupa. Tapi dengan pijakan yang tadi Mas Butet sebut, karena kebenaran yang mau diperjuangkan dan diyakini itu betul, makanya tanpa keraguan, ditambah lagi ada tulisan tangan lah dari Presiden Republik Indonesia yang mendoakan Mas Butet tetap sehat, supaya bisa melakukan kritik atau mengingatkan lah. Nah, itu dua hal yang kuat sebenarnya kan. Ada komunikasi dengan Presiden setelah peristiwa-peristiwa kemarin ini? Setelah Agustus tahun 2023 tidak ada lagi. Padahal dulu cukup intens ya. Waktu pandemi kan, Padepokan ini yang dipakai oleh Presiden untuk memberikan vaksin kepada seniman awal-awal itu. 500 seniman budayawan ngumpul di Padepokan, Presiden berkunjung ke kampung ini, dan saya sering diundang ke istana. Bahkan saya juga terakhir Agustus itu saya memberikan satu karya koreografi untuk IKN semestinya. Yang terakhir itu? Yang terakhir. Agustus, tanggal 21 itu? Saya tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. 23 ketemu di istana. Karena saya bilang sama Pak Presiden waktu itu bahwa ini ibu kota yang baru ini jangan sampai hanya berdiri bangunan-bangunan fisik, tapi melupakan akar sebuah ibu kota yang harus disiapkan, yaitu akar kebudayaan. Saya tidak bisa membayangkan ratusan ribu bahkan jutaan orang nanti akan berada di IKN, tapi tidak ada akarnya. Sesuatu yang akan tumbuh dan tanpa akar kan sangat berbahaya. Ya, bisa tumbang, bisa kering, bisa terjadi benturan-benturan sosial. Nah, akar kebudayaan itu salah satu beberapa yang saya lihat yang kuat itu kan di sana ada budaya Batak, Kutai, Melayu, Bugis, Jawa. Nah, 5 unsur kebudayaan ini saya melalui kekuatan seni mencoba menciptakan koreografi. Satu tarian yang bisa nantinya diharapkan menjadi semacam perekat sosial. Dengan mengambil elemen-elemen koreografi dari 5 etnik ini. Bahkan musiknya pun juga menggabungkan dari kekuatan 5 etnik ini. Melodinya juga ada. Orang terasa ini bukan Dayak, bukan Kutai, tapi ini sebuah Indonesia, sebuah Nusantara. Nah, saya kepengen tarian itu nanti menjadi bukan tarian wajib, tapi alat. Untuk alat perekat sosial. Bisa untuk senam, gitu maksud saya. Dan Presiden sangat setuju dengan ide itu. Bahkan pada waktu itu memerintahkan kepada Mensesnek, kepada Pak Pratik untuk menjadikan tarian itu tarian massal saat peresmian IKN. IKN hari ini sudah bukan lagi namanya Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara.
Artinya secara diam-diam Indonesia sudah berganti nama menjadi Nusantara. Seperti yang dimimpikan oleh Arkan Bodana, mentor saya itu. Yang Wirid tadi ya? Wirid itu dulu dia ingin mengubah nama Indonesia menjadi nama Nusantara. Karena kata Indonesia itu kan kata dari Jerman, bukan yang otentik negeri ini. Jadi udah bener semua. Tapi pada after Agustus itu semua kebenaran yang akan terwujud dirontokkan sendiri. Dirontokkan sendiri oleh yang memproses. Maka dalam esai opini saya di Kompas terakhir, ketika saya mengutip Al-Ghazali itu, ketika ada 4 jenis manusia, saya mengusulkan ada manusia jenis kelima. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu, tapi memanfaatkan pengetahuannya untuk menipu orang-orang yang tahu, apalagi yang tidak tahu. Itu orang kelima. Orang kelima, entah siapa itu. Mungkin saya.